Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turunan, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai dengan ibadah Bulan Bina Keluarga di hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Pertolongan dalam ibadah Bulan Bina Keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Ucap syukur dan puji Allah.
Ucap syukur dan puji dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Mazmur puji-pujian kita terambil dari dalam kitab Mazmur 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan membacakan Mazmur pujian ini secara bersama-sama. Dengan perikop Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian jauh Mazmur puji-pujian kita. Pembacaan kita terambil dari Lukas 14 ayat 31 sampai ayat 32. Sebelum kita masuk dalam pembacaan kitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami datang sebagai manusia yang berdosa di depan-Mu. Kami akan membacakan pembacaan Alkitab pada hari ini yang terdapat di Lukas 14, Bapak. Bapak datang di dalam diri kami, datang sebagai pikiran kami, dan datang sebagai mulut kami agar kami membacakan ini bisa kami pahami dengan baik, Bapak. Bapak, doa kami hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita di Lukas 14 ayat 31 sampai 32, kita akan membacakannya bersama-sama. Dengan perikop berbunyi, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kita membacanya bersama-sama. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pembacaan kita. Kita akan masuk dalam renungan. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Yesus pergi bersama murid-murid dan orang banyak selalu ikut atau untuk melihat dan mendengar apa yang ia ucapkan, termasuk
menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan. Mereka mendengar di mana-mana Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah. Yesus mengingatkan orang banyak untuk mempertimbangkan dengan matang agar mereka tidak menyesal di kemudian hari. Karena banyak mengalami ancaman bahkan 2 kali lipat dari kemampuan mereka. Karena itu, Yesus mengajarkan untuk mengikuti Yesus harus dipikir baik-baik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Orang Kristen adalah murid Kristus yang diutus ke dalam dunia seperti domba di tengah serigala. Ada kejahatan dan ada kebaikan. Di dunia ini, kita diutus ke dalam dunia dan kehidupan yang tersedia seperti itu, selalu pribadi maupun keluarga selalu berdamai dengan Tuhan karena Tuhan sudah anugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa syarat dan gratis. Karena itu, marilah selaku orang Kristen yang percaya, kita terus maju melawan kuasa roh jahat di dunia. Dan kita percaya bahwa saat mengikuti Yesus, kita menang karena kita mengalahkan segala kuasa dan kejahatan dengan kebaikan yang kita miliki dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan kita. Shalom, salam sejahtera untuk keluarga, rumah tangga, bapak, ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Penerapan firman Tuhan dari pembacaan kita tadi Lukas 14 ayat 31 sampai dengan 32. Yang saya beri judul adalah pikir dahulu, jangan sesal kemudian. Ya. Di situ firman Tuhan katakan, atau raja manakah yang kalau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 20.000 orang. Dari bacaan firman Tuhan ini, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan keluarga di bulan bina keluarga yang saat ini kita sedang jalani. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen adalah murid Kristus yang diutus ke dalam dunia. Ya. Di situ dikatakan medan peperangan. Medan peperangan adalah sebuah dunia yang di mana kita akan masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi sebelum pergi ke medan peperangan, perlu setiap orang harus pikir dengan matang, mempertimbangkan segala risiko, kesulitan, apa yang akan dihadapi. Jumlah kekuatan atau senjata yang dipakai, mungkin saja mereka lebih kuat dari kita. Kalau kita tidak bisa, lebih baik menempuh jalan damai, sehingga tidak menimbulkan korban yang sia-sia. Itulah sebabnya tugas kita sebagai orang Kristen adalah untuk mau ikut Yesus, untuk menjadi muridnya, tidak hanya asal ikut. Seperti orang banyak yang datang, dengar, pergi, besok lagi datang, dengar, pergi. Bukan seperti itu yang dimaksudkan Yesus. Orang yang datang mendengar firman Tuhan, lalu dia juga harus memuridkan orang lain. Dari firman yang dia dengar, dia pergi untuk memuridkan orang lain. Di dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri, selaku orang tua, harus menjadi murid Kristus yang baik. Sebab yang Tuhan Yesus mau adalah tidak sekedar menjadi pendengar-pendengar setia saat sedang mendengar firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah sebabnya sebagai seorang ayah atau imam, setelah mendengar firman Tuhan, pulang ke dalam rumah, di hadapan anak-anak, dia harus mengajarkan firman yang tadi dia dengar. Anak-anak juga bisa menjadi murid
Terus dari firman itu mereka juga saling memberitakan kepada orang lain. Begitu juga seorang istri. Ketika dia datang ke dalam sebuah ibadah, dia dengar firman Tuhan, bukan dia simpang. Firman itu dia bawa lagi ajar anak-anak. Ya di sini hal yang penting yang Yesus ajarkan adalah pembaruan itu dari keluarga dulu. Kita tidak bisa langsung mengajarkan keluar. Sebelum di dalam rumah tangga, seorang ayah tidak bisa mengajarkan istri dan anak-anak. Dengan demikian, ketika kita benar-benar ada dalam sebuah persekutuan yang indah, salah satu materi pokok dari bulan bina keluarga adalah ada di Mazmur 133. Ya. Yang dimana ketika kita hidup dengan rukun, damai dan sejahtera, maka Tuhan hanya tinggal memerintahkan berkat dan kehidupan bagi setiap rumah tangga. Dari dalam rumah tangga sendiri baru kita bisa menyatakan firman keluar. Kalau tidak, hanya ada dua hal yang bisa terjadi. Orang lain akan mengejek kita. Ya. Kau bicara firman keluar, tapi kau sendiri punya keadaan dalam rumah tangga juga tidak beres. Hal ini harus kita jaga. Hal yang kedua yang kita dapat cemo dari orang lain adalah kita akan menyesal sendiri. Mungkin anak-anak kita dalam kelakuan mereka, sifat, tindak tanduk mereka tidak mencerminkan murid Tuhan. Dan di situ mempermalukan keluarga. Bahkan lebih dari itu, mempermalukan Kristus. Demikian siapa yang salah? Siapa yang menyesal? Pasti kembali kepada orang tuanya, bapa dan mamanya. Karena mereka tidak pernah mengajarkan nilai-nilai yang benar atau takut akan Tuhan. Bagian yang terakhir dari firman Tuhan sebagai penerapan adalah mari berdamailah dengan Tuhan. Ya. Berdamailah dengan Tuhan mulai dari bapa, mama, anak-anak, seisi rumah. Arti kata berdamai adalah mempersembahkan sebuah kehidupan yang sebagaimana yang Kristus tuntut, yaitu murid Kristus yang baik, murid Kristus yang benar. Ya. Dengan demikian kita sudah berdamai dengan Tuhan. Tuhan tidak murka kita, Tuhan tidak marah kita, Tuhan tidak menaikkan segala berkat bagi rumah tangga kita. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, ya. Berdamai juga membawa kita sebuah waktu yang Tuhan tentukan, yang kita sendiri tidak tahu. Yang disebut jatuh tempo. Kalau kita tidak pernah berdamai lalu waktu itu datang, Tuhan yang datang tiba-tiba, penyesalan tidak ada gunanya. Ya. Sudah terlambat semuanya. Ya, tinggal kita menerima hukuman saja. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita, pikir lebih dahulu sebelum kita menyesal. Ya. Timbang baik-baik kalau mau ikut Yesus. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Itulah Yesus tuntut dari kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh ibu di dalam rumah kita. Saya memberikan waktu 5 menit untuk kita berdoa. Dan akhir dari doa ini, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami.
Mari kita sempurnakan doa ini bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini dengan menyanyikan nyanyian Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Menyanyikan Mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Nyanyikan Mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan kita sebut bersama-sama. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.